Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wal Waalaikumsalam. aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi ashabihil gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, wallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala fi hadha as-sabahil mubarak wa fi asy-syahril mubarak naltaqi marratan ukhra linwasil dirasatana fi al-lughah al-arabiyyah min kitab silsilah ta'limil lughah lil mustawa tsani fil qiraah. Alhamdulillah taala pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qiraah. Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang ke-6, Ad-Darsu As-Sadis. Silakan dibuka kitabnya di halaman 46. Halaman 46. Baik. Ad-Darsu Sadis, pelajaran yang ke-6. Rihlatun qasiratun. Judulnya adalah Rihlatun qasiratun. Qala Salimun li Fahd. Laqad kana al-'amalu fi hadzal usbu'i mut'iban. Fahayya nadhhab ila ihdal hadaiqi kharijal Madinah. Qala Fahd, hadhihi fikratun jamilatun ya Salim. Nadhhabu insya'allahu yawmal utlatil usbu'iyyati ma'an. Qala Salim, sana'khudhu ma'ana ba'da at-ta'ami wal ma'i wasyai. Qala Fahd, na'am, wa 'alaina an nu'idda as-sayyarah. Wa fi yaumil utlati kharaja Fahdun wa zamiluhu Salimun mubakkiraini ba'da salatil fajri. Perhatikan cara bacanya ya. Mubakkiraini ba'da salatil fajri wa qabla tulu'is syamsi. Farakiba as-sayyarata wa kharaja minal Madinah. Wa fit tariqi syahada al-ashjar al-kathira wal azhar al-jamilah ذات الروائح الطيبة كما شاهد الطيور المغردة والأراضي الخالية وسار حتى وصل إلى حديقة كبيرة وجلس فيها يوما كاملا سعيدين بالجو الجميل والأرض الخضراء وما فيها من أشجار وأزهار وطيور. وعند غروب الشمس عاد مسرورين واتفقا على أن يقضيا يوم العطلة خارج المدينة دائما لكي يبتعدا عن ضجيج المدينة ويحصل على الهدوء والسكينة. Baik. Aji Santoso, tafadhol, Iqra. Apa nih Ustaz?
Ah, Ana mustahmi mungkin. Kenapa? Lagi kurang sehat, Ustaz. Ana Ah, mustahmi, Ustaz. Lagi baik. berat batuk. Baik. Syukran, Syabakallah Ustaz. ya Haji. Syukran. Muhammad Zubair. Tafadhal. Iqra. Naam Ustaz. Bismillah. Rihlatun qasirah. Qala Salimun lifah. Salimun. Qala Salimun lifah. Laqad kanal amalu fi hadzal usbu'i mut'iban. Fahayya nazhab ilal ihdal hadaiki kharijal Madinah. Qala fah. Hadhihi fikratun jamilah ya Salim. Nazhabu insya'allahu yawmal utlah. Nazhabu insya'allahu yawmal utlatil usbu'iyyati ma'an. Qala Salim sana'khudhu ma'ana ba'da ta'am. Sana'khudhu. Ini salah tulis ya. Sana'khudhu. Sana'khudhu ma'ana ba'da ta'am wal ma' wasya' Wasyai. wasyai. Qala fah. Na'am wa alaina an nu'iddas sayyara. Taib. Asanta. Jazakallah khair ya Zubair. Kemudian Iqbal Tawakal. Lanjutkan. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, Assalamualaikum. ana astazin, ana uridu adhabu ilal hammam Ustaz. Tafadhal. Taib. Tafadhal ya Iqbal. Iqra. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, ana al-Kafir. Naam. Ya Iqbal, tafadhal Iqra. Wa fi yaumil utlati kharaja Fahad wa zamiluhu Salimun mubakkiraini ba'da salatil fajri wa qabla tulus syamsi wa qabla tulu isyamsi faraqiba sayyarata wa kharaja minal madinah wa fit tariqi syahadal asjarul katsira wal azharul jamilah zatar rawaihi tayyibah kama syahadat tuyurul mugharridah wal ardil jamilah wal ardiyal Wal ara. khaliyah Wal ara. wal aradiyal khaliyah wasara hatta wasala ila hadiqatin kabira wa jalasa fiha yawman kamilan sa'idaini bil jawbil jamil wal ardil qadra'i wa ma fiha min asjarin wa azharin wa tuyurin wa inda ghurubi syamsi ada masruraini wattafaqa ala ayyaqdiya yawmal utlati kharijal madinati daiman. Lanjut. Likai. likai ta'ida an dojijil Madinah wa yahsul 'alal hudu'i was sakinah Baik. Wayah sula panjang ya. Wayah sula alal hudu'i was sakinah. Baik. wa yahsul 'alal hudu'i was sakinah. Baik. Asanta ya Iqbal. Kemudian baca kembali dari awal. Muaz, sudah kembali Muaz? Ghalib? Baik, Iqra ya Ghalib.
Qala Salimun li Fahdi, laqad kana al-amalu fi hadzal usbu'i mut'iban fahayya nazhab ila al-ihda al-hadaiqi kharijal Madinah. Qala Fahdun hadhihi fikratun jamilatun ya Salim. Nadhhabu insyaallahu yaumal utlati al-usbu'iyati ma'a. Lanjut. Qala Salimun Sana'khudhu ma'ana ba'da at-ta'am wal ma'i wasyai. Qala Fahdun na'am wa 'alaina an nu'idda as-sayyara. Baik, Ahsanta ya Ghalib, barakallahu fiik. Baik, Muaz, Muaz. Sudah kembali? Baik, lanjutkan. Wa fi yaumil utlah. Nah. Wa fi yaumil utlati kharaja Fahdun wa zamiluhu Salimun mubakkiraini ba'da sholatil fajr. Wa qabla tulu'in syamsi farakiba sayyarata wa kharaja minal Madinah. Wa fi tariqi syahadal asjarul katsira wal azharul jamilah zatar rawaihi at-tayyibati kaman syahada tuyurul mugharridah wal aradiyal khaliyah wasarohatta wasola ila hadiqatin kabiratin wa jalasa fiha yauman kamilan sa'idaini bil jawil jamil wal ardi al khadra'i wa ma fiha min asjarin wa azharin wa tuyurin wa inda ghurubis syamsi ada masruraini wa tafaqo ala an yaqdiya yaumal utlati kharijal madinati daiman likai yabta'ida an dajijil madinati likai yabta'ida an dajiji al madinati wa yahsula alal huda'i was-sakinati. Baik. Ahsanta ya. Ya Muaz, barakallahu fiik. Baik. Perhatikan ya, ketika membaca tadi ikhwah, ada salah tulis tadi di kata sana'khudhu ya, seharusnya sana'khudhu di sini. Nah, kemudian beberapa yang simak dari bacaan antum tadi, ada yang masih terbawa dengan cara membaca Al-Qur'an ya. Jadi ini bukan bagian dari Al-Qur'an. Jadi cara bacanya tidak perlu antum menerapkan kaidah tajwid ya. Misalkan ala an yaqdiya, ya biasa bacanya.
an yaqdiya. Jadi baca ay yaqdiya. Ay yaqdiya. Ya, itu keliru. Ya, karena tajwid itu ya hanya berlaku di Al-Quran saja, itu merupakan kekhususan Al-Quran. Jadi tidak kita terapkan untuk perkataan-perkataan selain Al-Quran. Meskipun sama-sama berbahasa Arab ya. Tidak perlu diterapkan di situ. Yang penting itu adalah makhrijul huruf dan mududnya, panjang pendeknya. Baik. Rihlatun qasiratun. Ya, judul kita pada kesempatan kali ini adalah Rihlatun qasirah. Rihlah, insyaallah antum sudah tahu artinya. Rihlah artinya adalah perjalanan, ya. Perjalanan yang biasanya dia digunakan untuk keperluan wisata atau untuk keperluan pekerjaan. Ya, itu digunakan kata rihlah. Atau keperluan juga talabul ilmi. Dikatakan rihlatun fi talabil ilmi. Ya. Jadi rihlah itu artinya perjalanan. Beda dengan safar ya. Kalau safar dia lebih spesifik. Hanya untuk urusan pekerjaan saja atau urusan-urusan yang mendesak sifatnya. Tapi kalau rihlah itu untuk jalan-jalan gitu ya, untuk wisata. Qasirah. Qasirah itu memang artinya pendek. Ya, tapi di sini kita artikan dengan singkat. Perjalanan singkat. Nah, jadi qasirah memang artinya pendek. Itu untuk benda mati. Misalkan tiang listrik pendek, misalkan pulpen pendek, tongkat pendek. Itu benda-benda mati yang bisa dilihat dengan mata kepala. Adapun sesuatu yang sifatnya seperti ini, rihlah misalkan, perjalanan, atau yang ada kaitannya dengan waktu, nah, maka qasirah itu diartikan singkat di situ. Apa misalnya ya. Jadi qasir bisa artinya pendek, bisa artinya singkat, menyesuaikan dengan konteks kalimat yang dibicarakan. Kalau membicarakan waktu, perjalanan misalkan, ya ada kaitannya dengan waktu di sini. Nah, maka qasirah di sini kita artikan lebih tepat dengan singkat, bukan pendek. Baik. Qala Salimun li Fahad. Perhatikan namanya Salim, bukan Salim. Ya, yang benar itu Salim. Salim Maula Abi Hudzaifah misalkan. Salim, bukan Salim. Qala Salimun li Fahdin. Salim berkata kepada kawannya, Fahad. Jadi Salim ini nama orang, berkata kepada siapa? Fahdun. Ya, karena ada huruf jar li Fahdin. Ya, jadi nama yang seperti ini masyhur di Arab. Ya, kata Fahad ini. Jadi Fahad ini salah satu dari nama singa. Ya, Fahad. Laqad kana al-'amalu fi hadzal usbu'i mut'iban. Sungguh, laqad itu ya, kalimat untuk penegasan. Ya, artinya sungguh. Sungguh al-'amal, pekerjaan, fi hadzal usbu' di pekan ini mut'iban. Mut'iban ini namanya isim fa'il. Ya, mut'iban ini wazan isim fa'il dari kata at'aba. Yut'ibu. Ya. At'aba yut'ibu itu artinya melelahkan. At'aba yut'ibu artinya melelahkan. Maka sesuatu yang membuat lelah itu dikatakan mut'ibun. Ya. Nah, misalkan wazan yang lain, aslama yuslimu, isim fa'ilnya muslimun. Amana yu'minu mu'minun. Nah, jadi kalau antum ketemu nanti fi'il af'ala yuf'ilu, adkhala yudkhilu, akhraja yukhriju, aslama yuslimu, ahdara yuhdiru, maka isim fa'ilnya menggunakan wazan muf'ilun. Isim fa'il itu apa artinya? Isim fa'il itu adalah kata yang menunjukkan siapa yang melakukan atau pelaku dari fi'il tersebut. Berarti mut'ibun atau mut'iban di sini menunjukkan pelaku dari at'aba yut'ibu. Siapa yang membuat lelah itu? Nah, itu disebut mut'ib. Nah, jadi mut'ib di sini kembalinya ke al-amal. Ya, artikan di sini sungguh pekerjaan di pekan ini melelahkan. Berarti yang melelahkan itu pekerjaan. Itu kata Salim. Jadi Salim ini bekerja dalam satu pekan ini dia bekerja dan dia merasakan kelelahan. Fahayya nadhhab ila ihdal hadaiki kharijal Madinah. Maka hayya.
Hayya, ini dua kata ya, fahayya, fa itu artinya maka, hayya artinya ayo. Nadhhab, kita pergi. Kemana? Ke ihdal hadaiq. Ihda, ya. Ihda itu bentuk muannas dari kata ahadun. Ya. Jadi ahadun sama ihda itu artinya sama. Hanya saja ahadun itu untuk muzakkar, ihda untuk muannas. Ya. Lihat di sini kata al-hadaiq. Al-hadaiqi ini adalah jamak dari kata al-hadiqah. Ya, artinya taman, ya, atau kebun. Nah, maka kata Salim ini, ayo kita pergi ke ahad, salah satu. Al-hadaiq, salah satu kebun, salah satu taman. Kharijal Madinah, yang berada di luar kota. Ya. Jadi ahad atau ihda itu artinya salah satu. Idza jaa ahadukum ila firashihi, di hadis Nabi, jika salah seorang dari kalian. Jadi ahadun itu artinya ya salah satu, ya, atau salah seorang gitu. Taib. Ihda al-hadaiq. Di sini gunakan ihda muannas karena al-hadaiq itu jamak dari kata al-hadiqah, ya. Al-hadiqah itu muannas, makanya gunakan ihda. Qala Fahdun hadhihi fikratun jamilah. Maka Fahad mengatakan ini adalah fikrah jamilah. Ya, fikrah itu artinya banyak. Ya. Bisa artinya ide, ya. Bisa artinya pendapat, ya. Bisa artinya usulan. Baik. Nah, jadi di sini kita pilih aja mana yang cocok di sini dengan konteks kalimatnya. Yang cocok di sini adalah kata usulan. Kata Fahad, ini adalah usulan yang baik wahai Salim, usulan yang bagus sekali. Good idea, begitulah kurang lebih mana. Ya. Apa maksudnya usulan yang baik di situ? Yaitu usulan untuk pergi ke taman, ya, salah satu taman yang ada di luar kota. Nadhabu insyaallahu yaumal utlah al-usbu'iyyah ma'an. Insyaallah kita akan pergi pada hari utlah, ya, pada hari libur. Ya, utlah artinya libur, al-usbu'iyyah, pekanan. Ya. Ya, kalau ada akhiran iya bertasydid sama tak marbutoh itu akhirannya an, ya. Pekanan artinya. Ya. Yaumal utlah, pekanan. Maksudnya hari libur pekanan. Hari libur pekanan itu ya hari Kamis dan hari Jumat kalau di Arab sana. Kalau kita hari Sabtu dan hari Ahad. Ya. Hari Kamis, hari Jumat kalau di Arab Saudi. Nah, ini namanya al-utlah al-usbu'iyah. Bahasa kita weekend, ya. Baik. Jadi insya Allah nanti pas weekend kita akan pergi ma'an. Ma'an artinya bersama-sama. Jadi kata ma'an ini kita selalu letakkan di belakang dia. Kalau untuk menunjukkan sama-sama. Na'kul ma'an. Kita makan bersama-sama. Bahasa kita bareng gitu ya. Misalkan antum lagi makan, ada kawan lewat, antum tawari. Antum katakan, hayya na'kul ma'an. Ayo kita makan bareng. Ya. Itu contoh penggunaan kata ma'an. Artinya bersama-sama. Baik. Qala Salim, sana'khudhu ma'ana ba'dhat ta'ami. Ya, sana'khudhu bukan sana'khudhu. Sa ini harfut tanfis artinya akan. Ya, jadi ada beberapa kata di sini. Sa artinya akan. Na'khudhu artinya membawa. Ya, ma'ana bersama kita. Kita akan membawa bersama kita beberapa makanan. Kita akan membawa bersama kita, maksudnya kita akan bawa gitu. Paham ya? Jadi kata ma'ana di sini tidak perlu diartikan. Ya, sana'khudhu, ya kita akan membawa. Akhadha yakhudhu memang artinya mengambil, tapi kalau sudah konteksnya seperti ini bukan mengambil artinya, membawa artinya. Membawa di sini artinya. Jadi, misalkan Anda mengatakan kepada antum, ya, khudh ini fi'il amr dari kata akhadha ya. Misalkan Anda mengatakan, ya Iqbal, khudh ma'aka al-kitab. Maksudnya bawalah kitab. Ya. Nah, berarti sama dengan kata hamala yahmilu. Ketika Anda bilang, ya Iqbal, ihmil al-kitab, itu sama dengan Anda mengatakan, ya Iqbal, khudh ma'aka al-kitab. Artinya sama. Artinya bawalah kitab. Jadi, sana'khudhu ma'ana ba'dhat ta'am. Kita akan membawa beberapa makanan. Ya.
wal ma, dan air juga, wasyai, dan juga teh. Ya, karena ini tujuannya untuk wisata. Qala Fahad, na'am. Maka Fahad mengatakan na'am. Ya. Ya, dia mengatakan na'am di sini untuk apa? Ya, kalau ada na'am untuk menimpali ya ucapan seseorang yang sifatnya khobar, berita. Ini kan berita, ini bukan pertanyaan. Jadi Fahad mengatakan na'am. Kalau kita menjawab na'am dalam untuk kalimat yang sifatnya berita, maka kata na'am di situ fungsinya adalah untuk persetujuan. Ya, untuk persetujuan. Misalkan, ya di sini bentuknya kan khobar. Ya. Misalkan Anda mengatakan Islam adalah agama yang benar. Kemudian untuk mengatakan na'am, oh berarti itu setuju sama pernyataan Anda tadi. Gitu. Itu ya. Nah, jadi na'am ini bisa digunakan untuk menunjukkan persetujuan, bisa juga digunakan untuk memberitahukan sesuatu. Contohnya misalkan dalam pertanyaan. Ya, selama ini sering kita temukan itu na'am itu jawaban pertanyaan. Padahal di sini nggak ada pertanyaan. Ya, karena na'am di sini fungsinya adalah untuk apa? Untuk menunjukkan persetujuan. Jadi kalau Anda mengatakan misalkan hal anta talibun, apa kamu seorang talib? Antum jawab na'am. Nah, berarti antum memberitahukan di situ. Baik, jadi na'am ini dia banyak fungsinya, nanti tergantung kepada konteksnya. Tidak hanya di pertanyaan. Kalau selama ini kita dapati na'am itu di pertanyaan, di selain pertanyaan juga bisa. Contohnya di kitab ini, ya di sini tidak ada pertanyaan, tapi Fahad mengatakan na'am. Ini menunjukkan persetujuan. Wa alaina an nu'idda sayyarata. Wa alaina, perhatikan ikhwah, kalau ada kata ala di awal, ya, di awal kalimat seperti ini, ya, alaika, alaina, alayya, alaikum, itu artinya wajib artinya. Wajib atau harus. Ya, harus atau wajib. Alaina, wajib bagi kita atau harus bagi kita, itu maksudnya. Misalkan di hadis Nabi, di hadis Al-Irbad bin Sariyah, Al-Bukhari Muslim, Nabi mengatakan alaikum bisunnati. Alaikum di situ. Ya. Alaikum bisunnati, di awal kalimat Nabi mengatakan alaikum bisunnati. Maksudnya apa? Harus kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan berpegang teguh juga dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Nah, itu makna dari kata alaina atau alaika, alaikum, alaihi, dan seterusnya. Jika diletakkan di awal kalimat. Ingat, harus diletakkan di awal kalimat, baru maknanya wajib itu atau harus. Kalau diletakkan di tengah kalimat atau di akhir, maka tidak lagi bermakna wajib. Ya, tidak lagi bermakna wajib di situ. Nah, jadi harus diletakkan di awal kalimat. Misalkan Anda mengatakan kepada antum, alaikum bil murajaah. Nah, maksudnya harus kalian murajaah. Alaikum bihifdzil Quran. Harus kalian menghafal Al-Quran. Baik. Lawannya adalah kata iyaka atau iyana. Ya. Iyaka, iyaki, iyakum, iyana. Ya. Iya. Nah, kalau di sini kan, jadi iya, nah, lawan dari alaina itu iya, nah. Kalau iya, nah itu, ya, kalau alaina tadi agar melakukan, harus melakukan. Kalau iya, nah sebaliknya agar meninggalkan. Ya, jauhilah kita artikan. Ya, maka di hadis dikatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkanlah oleh kalian, jauhilah oleh kalian muhdatsatil umur, ya, perkara-perkara yang baru dibuat-buat dalam masalah agama. Jadi alaina itu wajib melakukan, iyana wajib meninggalkan. Gitu ya. An-nu'idda sayyarata, nu'idda ini bentuknya adalah fi'il mudhari, ya. Fi'il madinya apa? A'adda, ya. Fi'il madinya a'adda yu'iddu. Ya, nahnu nu'iddu, kemudian kemasukan an jadinya fathah, an nu'idda. Namanya an nasibah, ya.
Alaina an nu'idda sayyarata. Kita harus menyiapkan as-sayyarah, mobil. Jadi ada yu'iddu artinya menyiapkan. Dari kata ada yu'iddu inilah diambil kata i'dad. I'dad artinya persiapan. Baik. Jadi ada yu'iddu itu maknanya sama dengan jahaza yujahyazu, artinya menyiapkan. Wa fi yaumil utlah, dan tibalah hari libur itu yang direncanakan. Kharaja Fahdun wa zamiluhu Salim, maka keluarlah Fahad dan kawannya itu Salim. Zamil artinya sadiq ya, kawan. Ya. Jadi ada 13 jenis pertemanan dan persahabatan dalam bahasa Arab. Nanti insyaallah kita ambil di kesempatan yang lain. Ya. Zamil itu salah satunya. Zamil itu artinya kawan ya, dalam satu lingkungan. Lingkungan kerja kah atau lingkungan sekolah. Jadi zamil itu kalau bahasa kita teman sejawat gitu ya, teman sekelas atau teman sekantor. Kalau udah bekerja teman sekantor, kalau masih sekolah teman sekelas berarti. Baik. Keluarlah Fahad dan kawannya yaitu Salim mubakkiraini ya, mubakkiraini artinya di awal waktu. Mubakkirun untuk satu orang ya. Kalau dua orang kita katakan mubakkiraini. Baik. Di awal waktu ya, ba'da salatil fajri, setelah salat fajar. Jadi setelah salat fajar langsung berangkat. Wa qabla tulu'is syamsi, dan sebelum terbitnya matahari. Tulu' itu lawan dari kata gurub. Ya, tulu' artinya terbit ya, sebelum terbitnya matahari. Ya, jadi kira-kira jam 5, antara jam 5 sampai jam 6. Faraqiba as-sayyarata wa kharaja minal Madinah. Maka mereka berdua pun mengendarai mobil. Wa kharaja, mereka berdua keluar dari kota. Perhatikan di sini kata raqiba dan kata kharaja. Panjang dibaca di sini ya. Karena di sini pelakunya dua orang, Fahad sama Salim. Kalau raqiba pendek, itu salah satu doang, satu orang doang, Fahad atau Salim. Atau kharaja pendek, jadi harus dibaca panjang di sini. Faraqiba as-sayyarata wa kharaja, harus panjang karena fa'ilnya pelakunya dua. Ya, tasrifnya ya, raqiba raqibu, ya, kharaja kharaju, huwa kharaja huma kharaja hum kharaju. Baik. Wa fit tariqi, dan di jalan syahada, mereka berdua, ini panjang lagi nih. Berarti kalau ada yang panjang-panjang nanti ini pelakunya dua orang berarti. Dan di jalan mereka berdua syahada. Syahada yusyahidu artinya menyaksikan. Dan di jalan mereka menyaksikan al-asjara al-katsirata, pepohonan yang banyak. Al-asjar artinya pohon-pohon. Wal azharul jamilata, mereka juga menyaksikan al-azhar, bunga-bunga yang indah. Al-azhar ini jamak dari kata zahrah. Ya, jamak dari kata zahrotun, artinya bunga-bunga. Bisa juga dijamak menjadi zuhur. Asjar tadi jamak dari syajaratun. Zatar rawaihit tayyibati, yang bunga-bunga indah tadi, zata artinya memiliki. Zata itu asal katanya zatu ya. Di sini dia menjadi fathah zata. Ya. Ini buat muannas karena al-azhar kan bunga, muannas dia. Kita gunakan zata. Adapun mudzakarnya adalah zu. Ya. Zu. Ya, maka untuk mengatakan zul fadli, zul kifli, zul qarnain karena mereka laki-laki. Ya. Tapi kalau zatu ya, yaitu untuk perempuan. Misalkan mungkin antum pernah dengar di kitab Tauhid ya, bagaimana awal-awal para sahabat dulu di awal-awal masuk Islam, mereka ingin dibuatkan ya, pohon untuk menggantung senjata ya, seperti pohon yang dipunyai oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, yaitu pohon, namanya pohon itu Zatu Anwat namanya. Ya. Ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan kami pohon Zatu Anwat seperti pohon miliknya orang-orang musyrikin, biar bisa tabarruk gitu sebelum perang, biar menang perang gitu. Yang mana ini diingkari oleh Nabi, itu merupakan perbuatan syirik. Ini nama pohon itu Zatu Anwat. Zatu ya,
Kenapa zatu di situ? Ya karena pohon itu bahasa Arabnya syajarah, syajar itu muannas, makanya zatu. Nah, jadi ada zatu, ada zu. Zu itu buat muzakkar, zatu buat muannas. Jadi yang memiliki aroma di sini, jadi ar-rawaih itu aroma. Ya, zatu memiliki artinya. Ar-rawaih jamak dari kata ar-raihah. Ar-raihah. Ar-raihah itu artinya aroma atau bau, ya, aroma atau bau. Ya, misalkan bau badan atau bau apapun bisa untuk menggunakan kata aroma. Ya. Ar-raihah at-thayyibah, aroma yang baik, wangi maksudnya. Ya. Nah, bunga-bunga yang indah memiliki aroma yang baik, aroma yang wangi. Jadi untuk mau bilang wangi dalam bahasa Arabnya ya ini dia. Ya. Ar-raihah at-thayyibah. Taib. Kama syahada at-tuyura al-mugharridata. Bagaimana mereka juga menyaksikan, syahada sama artinya menyaksikan. At-tuyur, at-tuyur itu jamak dari kata at-tayr. Ya, jamak dari kata at-tayr artinya burung-burung. Ya. Mereka juga menyaksikan burung-burung al-mugharridah yang berkicau. Garroda yugarridu artinya berkicau. Makanya kicauan di Twitter pun, untuk nge-tweet di Twitter itu juga dinamakan tagrid namanya. Dari kata garroda yugarridu. Baik. Jadi mereka juga menyaksikan burung-burung di pinggir jalan itu yang banyak dan berkicau. Wal aradiyal khaliyah, mereka juga menyaksikan al-aradi. Al-aradi ini jamak dari kata al-ardu. Al-ardu itu di sini kita artikan dengan tanah. Ya, tanah. Bukan bumi artinya di sini ya. Jadi kalau di jamak, bumi kan cuma satu. Ya, kalau di jamak itu berarti artinya tanah artinya. Ya, ya, tanah artinya. Begitu juga digunakan untuk menyebutkan lapisan-lapisan bumi. Ya. Wal aradina sab'a, wa ma fihinna, ya. Lama alat bihinna la ilaha illallah. Wal aradi al khaliyah, dan tanah-tanah yang khali. Khaliyah itu artinya kosong. Tanah-tanah kosong. Karena mereka sudah keluar dari kota, sudah keluar dari daerah yang padat penduduk. Wasara, dan mereka terus berjalan. Berjalan di sini maksudnya pakai mobil ya. Terus mengendarai mobil hatta wasala, sampai mereka tiba. Mereka berdua tiba ila hadiqatin kabirah, ke sebuah taman yang besar, yang luas. Wa jalasa fiha, dan mereka duduk di sana. Ya, ha di sini kembalinya ke hadiqatin tadi. Ya. Wa jalasa fi hadiqah, dan mereka duduk di kebun atau di taman tadi. Yauman kamilan, satu hari penuh. Ya, yauman kamilan, satu hari sempurna, maksudnya full. Ya, satu hari itu dari pagi mereka sampai sore hari. Sa'idaini, sa'id itu artinya bahagia, senang. Ya, kalau dua orang berarti sa'idaini. Mereka berdua gembira atau senang bil jawil jamil, ya, karena cuacanya bagus. Al jaw artinya cuaca. Ya. Cuacanya bagus. Wal ardil khadra, mereka juga gembira atau senang karena apa? Karena tanah yang hijau, maksudnya sekelilingnya itu banyak pepohonan hijau begitu. Wa ma fiha min asjarin wa azharin wa tuyur, dan mereka berdua senang juga karena di situ banyak pohon, banyak bunga-bunga dan banyak burung-burung. Wa inda ghurubis syamsi, tatkala matahari sudah mulai tenggelam, masuk maghrib ya. Ghurub itu artinya tenggelam, lawan dari kata tulu' tadi ya. Kalau tulu itu terbit, ghurub itu terbenam. Dan ketika matahari sudah mulai tenggelam, ada masruraini. Nah, mereka berdua kembali masrurain, dalam keadaan senang. Masrur sama sa'id itu maknanya sama ya. Masrur itu artinya senang, sa'id artinya bahagia. Ini kurang lebih sama. Jadi ada artinya roja'a ya, artinya kembali. Ada yang udutnya kembali. Wattafaqo, dan mereka berdua ittifaq, sepakat, ala an yaqdiya yaumal utlati kharijal madinati daiman. Mereka berdua sepakat untuk yaqdiya, qada yaqdi.
Qadha yaqdi artinya menghabiskan. Mereka berdua sepakat untuk menghabiskan Yaumal Utla, hari libur kharijal Madinah daiman, ya, untuk selalu menghabiskan hari libur di luar kota. Jadi pekan depan mereka akan kembali lagi ke sini atau ke taman-taman yang lain yang berada di luar kota. Daiman itu artinya selalu atau terus-menerus. Tujuan mereka apa? Likai, agar, atau likai. Bukan laki, ya, likai. Artinya agar. Agar apa? Ya beta'ida. Misal katanya ibta'ada, ya beta'idu. Huma ya beta'idani. Karena kemasukan likai, nunnya dihapus. Jadinya ya beta'ida. Artinya apa ya beta'ida? Menjauh. Ya. Agar mereka berdua bisa menjauh dari dojijil Madinah. Dojij itu artinya kebisingan, ya, hiruk pikuk, ya, suara yang suasana yang ribut, suasana yang rame, ya, tidak tenang, intinya itu dinamakan dojij. Jadi mereka ingin keluar kota lagi, liburan lagi, agar bisa menjauh dari bisingnya kota, ributnya suasana di kota. Wa yahsula 'alal hudu'i was sakinah, dan agar bisa mendapatkan asala yahsulu ala, itu harus pakai ala dia, ya. Jadi ini satu paket ini. Ya, yahsulu ala ini satu paket, nggak bisa diartikan satu-satu. Harus pakai huruf jar ala dia. Artinya mendapatkan. Agar mereka bisa mendapatkan al-hudu was sakinah, ya. Al-hudu artinya ketenangan, sama dengan as-sakinah juga. Ketenangan, kedamaian, ya, ketentraman. Nah, itu namanya as-sakinah. Al-hudu'i was-sakinah. Baik. Ini dia teksnya, Ikhwah. Ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Jelas semua? Baik, tafadhol. Anak-anak yang ila ihdal hadaik kan itu bentuk muannasnya ahad, ya. Itu jadi muannasnya karena hadikoh atau karena banyak taman-taman gitu. Baik. Jadi patokan kita itu kita kembalikan ke bentuk mufradnya dulu. Patokan kita ke bentuk mufradnya. Jadi hadaik ini patokan kita kepada hadikohnya, bukan kepada jamaknya, ya. Karena kalau kita menggunakan ahad atau ihda itu pasti setelahnya jamak. Kan ihda atau ahad itu artinya salah satu. Salah satu berarti ada banyak. Nggak mungkin salah satu di mana ada satu, kan. Nah, jadi pasti setelahnya itu kata benda jamak. Dan patokan kita bukan kepada benda jamaknya. Kalau patokannya kepada jamaknya berarti semuanya pakai ihda nanti. Itu kan. At-tullab misalkan. Ihda at-tullab jadinya. Enggak. Jadi at-tullab kita katakan ahad. Kenapa? Patokan kita kepada talibnya, bukan kepada tullabnya. Nah, di sini juga sama. Patokan kita kepada hadikohnya, bukan kepada hadaiknya. Baik. Ada ini? Berarti kalau ke beberapa masjid, ahad masajid gitu. Ahadul masajid. Nah. Syukran. Baik. Yang lain? Apa Ustaz? Nah. Tadi ada tinggal di ini Ustaz. Alaina. Suaranya ini di alaina. Baik. Dikata alaina, ya. Iya, alaina. Baik. Mana tadi alaina? Ini, ya. Jadi alaina itu, ya, dia kan bentuknya huruf jar, ya. Setelahnya ada dhamir nahnu di situ. Jadi boleh dibaca alaina, alaika, alaikum, alaiki, dan seterusnya tergantung kebutuhannya. Di sini karena yang ngomong dua orang jadinya alaina. Nah, kemudian alaina ini di sini tidak diartikan sebagaimana kita mengartikan huruf jar itu. Ala dalam huruf jar itu kan artinya atas, artinya, kan. Ya, ala artinya di atas kalau dalam huruf jar.
Tapi kalau huruf jar ala ini kita letakkan di awal kalimat ya, maka dia maknanya harus atau wajib. Misalkan hadis Nabi, alaikum bisunnati. Maksudnya wajib bagi kalian memegang sunnahku. Ya, misalkan Anda perintahkan antum untuk qiraah, untuk membaca. Anda katakan, ya aji, alaika bil qiraah. Ya, pakai ba di situ ya, huruf tambahannya. Alaika bil qiraah sama dengan Anda mengatakan iqra ya aji. Jadi nafsu syai, jadi sama di situ. Ya, kenapa artinya wajib di situ atau harus? Karena dia terletak di awal kalimat. Ya. Tapi kalau di tengah atau di akhir, ya kembali maknanya seperti huruf jar biasa. Dia akan bermakna wajib kalau berada di awal kalimat saja. Anda perintahkan antum untuk belajar. Alaika bid-dirasah, alaika bitalabil ilmi. Ya, maksudnya, menuntutlah ilmu. Ya. Alaikum bisunnati, peganglah sunnahku. Ya, kata Nabi. Kemudian lawan dari alaika itu adalah iyaka. Nah, kalau di sini Anda tulisnya alaina, iyana, menyesuaikan sama-sama nahnu ya. Jadi alaina, iyana. Alaina, iyana, alaika, iyaka, alaikum, iyakum, gitu ya. Kalau dikata assalamu alaikum, itu enggak artinya harus kalau di situ assalamu alaikum, karena alaikum di situ di tengah kalimat dia. Ya. Di tengah kalimat. Jadi yang bermakna harus atau wajib itu kalau alanya ini ada di awal kalimat saja. Begitu juga lawannya iyana atau iyaka, iyakum. Ya, artinya sama, artinya wajib juga. Tapi kalau alaina itu wajib melakukan, iyana itu wajib meninggalkan. Nah, katakan kantum misalkan iyaka wal bid'ah. Maksudnya tinggalkanlah bid'ah. Jauhilah bid'ah. Iyaka wal kasal, jauhilah rasa malas. Nah, begitu. Jadi iyana, iyaka, iyakum itu untuk perintah menjauhkan diri dari sesuatu. Sedangkan alaina, alaika, alaikum itu perintah untuk mendekati sesuatu atau melakukan sesuatu. Mafhum ini? Nah, Ustaz. Apa Nah, satu ya. lagi Ustaz? Kalau iyaka sama iyaka yang dalam Al-Fatihah itu sama Ustaz. Nah, kalau di situ beda. Ya, di situ enggak ya, kalau itu namanya domir munfasil namanya itu ya. Kalau itu asal katanya na'budu ka. Ya, na'budu ka asal katanya. Ka-nya itu ditaruh di depan. Tapi karena domir mutasil itu nggak bisa berdiri sendiri, ditambahkanlah iya, jadinya iya ka. Kalau di situ beda ya. Ya, kalau di situ beda. Bagaimana cara membedakannya nanti? Cara membedakannya antum bisa memahami dari konteks kalimatnya nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ bentuknya khobar, bukan perintah. Ya, karena nggak mungkin kita memerintah Allah. Di situ kan hamba yang berbicara mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Nah, berarti ini kan ya bukan perintah, ini nggak nyocok diartikan perintah. Nggak mungkin kita memerintahkan diri sendiri kan. Ya. Iyyaka na'budu, nggak nyocok artinya. Iyyaka engkau harus, na'budu kami menyembah. Gimana? Kalimat maknanya jadinya kacau jadi kan. Nah, berarti iyyaka di situ bukan yang sedang kita bicarakan lawan dari alaika. Nah, di situ artinya ya sama dengan ka. Iyyaka di situ artinya ka, artinya kepadamu artinya. Oh, nah, Ustaz. Baik. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Yang lain? Yang lain ada yang bertanyakan? Silakan. Ustaz, mau nanya lagi. Fadhal. Tadi mutiban isim fa'il ya. Nah, mutiban itu isim fa'il dari kata at'aba yut'ibu, mut'iban. Apa ya? Kalau al-mugharridata Al-mugharrida sama isim fa'il juga, tapi wazannya beda. Al-mugharrida itu wazannya gharrada yugharridu, fa'ala yufa''ilu mufa'ilun. Sallama yusallimu musallimun. Kabbaro yukabbiru mukabbirun. Gharrada yugharridu mugharridun. Tambahkan ta marbutoh mugharridatun.
Karena burung-burung. Ya. Yang Nah, beritanya karena banyak. burung-burung. Nah, karena dia muannas, makanya tambahkan ta marbutoh. Kalau satu burung ya tuh katakan mugoridun. Mugoridun. Hmm. Al-mugoridun itu bisa ditambahin alif gitu nggak? Kayak yang tadi pelakunya berdua kan tambahin alif di belakang tuh. Mugorida gitu bukan? Nah, penambahan alif itu hanya berlaku pada fiil madi saja. Ini bukan fiil madi kan? Nah, al-mugorid kan isim fa'il, isim berarti kan? Kalau isim mah nggak bisa. Ya. Yang ditambahkan tadi, tambahkan alif itu yang fiil madi fiil saja. Antum melihat tadi, contoh-contoh tadi ya, ada syahada, nah, kemudian ada saro, ya. Ini semua fiil madi semua ini. Kemudian ada apa lagi tadi? Rokiba, ya. Kemudian ada kata kharaja, ya. Kata-kata ini yang anak kasih tanda ini dan kata-kata yang lainnya, ini semua adalah fiil madi nih. Syahada, rokiba, kharaja, saro. Kalau mugharidah enggak, dia isim dia karena ada alif lam di situ. Berarti nggak bisa ditambahkan. Yang jamak itu jadi penambahan tamar butuhnya ya? Nah, makanya kaidahnya benda yang tidak berakal, kalau dia jumlahnya banyak, maka dia dihukumi muannas. Meskipun asalnya dia muzakkar. Misalkan buku, satu buku muzakkar, tapi kalau banyak buku muannas jadinya. Karena apa? Karena bukan yang berakal, benda mati maksudnya. Satu masjid, ya, satu masjid ya muzakkar, hadza kita katakan. Tapi kalau banyak ya kita katakan hadhihi. Beda kalau orang yang banyak. Syukran, Mas. Baik. Yang lain? Apa Ustaz, saya mau tanya. Fadhol. Ini Ustaz. Tadi itu yang apa namanya? Hadzal usbu'i mut'iban. Itu mut'iban itu ada kata awalnya atau bagaimana Ustaz? Tadi yang kata Ustaz ada kata fa'ilnya gitu. Ada kata fa'ilnya? Iya. Jadi mut'iban ini ya, dia adalah untuk menjelaskan al-amal. Nah, jadi kata mut'iban antum perhatikan di layar ini. Mut'iban ini adalah penjelas untuk al-amal. Mut'iban artinya melelahkan. Apa yang melelahkan itu? Al-amal. Nah, itu maknanya. Nah, jadi mut'iban ini isim fa'il, artinya yang gitu ya. Kalau at'aba melelahkan, kalau mut'iban yang melelahkan. Ya. Aslama artinya masuk Islam. Muslimun yang masuk Islam. Gitu. Ya. Jadi mut'iban itu artinya yang melelahkan, yang membuat lelah. Apa yang membuat lelah di sini? Al-amal. Ya, pekerjaan. Jadi kata Salim itu pekerjaan pekan ini melelahkan sekali. Bikin lelah maksudnya, bikin capek, ya, bikin penat dan sebagainya. Paham maksudnya? Oh, paham Ustaz. Jadi ada alasannya gitu Ustaz ya. Jadi ada alasannya kenapa, kemana kembalinya sesuatu itu. Ya, kemana kembalinya. Misalkan antum mengatakan belajar itu melelahkan, misalkan. Ya, antum katakan laqad kana talabul ilmi mut'iban, misalkan. Ya, begitu ya. Jadi tentunya pekerjaan itu kan ada yang melelahkan, ada yang tidak, begitu. Kalau orang yang menikmati pekerjaannya tentu nggak akan merasa lelah. Ya, tapi namanya manusia, ya pasti ada masanya di mana dia merasakan lelah. Ya, inilah yang dialami oleh Salim di sini. Jadi selama 5 hari bekerja tuh capek dia, pengen istirahat. Begitu. Akhirnya di akhir pekan, di weekend, mereka sepakat untuk pergi liburan. Baik. Ada pertanyaan lagi? Yang lain jelas? Ada yang menanyakan? Cukup? Baik.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Untuk melihat di Al-Kalimatul Jadidah di tabel di kotak itu, silakan diperhatikan situ ada kata-kata yang tidak diketahui artinya apa tidak. Mut'ibun, rawaih, dan seterusnya. Baik, kita jawab singkat tadribat yang pertama dulu. Ya, tadribat yang pertama saja ya. Ini berkaitan dengan paham apa tidak antum dengan isi teks tadi. Baik. Pertanyaan yang pertama, aina aroda Salim az-zahab? Salim mau pergi kemana menurut teks tadi? Jawabannya apa? Ila ihdal hadaik. Ila ihda al-hadaik kharijal Madinah. Pergi ke salah satu taman yang ada di luar kota. Ya, ke sana Salim ingin pergi. Jadi, kalau antum mau nanyakan orang, ya, jangan lagi gunakan ila aina satadhhab. Ya, itu memang benar, tapi antum bisa variasikan pertanyaan antum. Antum gunakan kata ini. Ya, aina aradta az-zahab? Ya, aina aradta az-zahab? Ya, gunakan masdar zahaba di situ. Ya. Jadi biar lebih variasi lagi. Nah, nomor 2, mada akhadha Salim wa zamiluhu Fahad? Apa yang dibawa oleh Salim dan temannya Fahad? Ta'khudani Apa? Ba'dhat ta'am wal ma wa wasyai. Apa yang dibawa oleh Salim ya, ketika Salim sama Fahad ya, ketika akan liburan itu mereka bawa makanan, beberapa makanan, minuman, air, dan bawa teh. Taib. Nomor 3, madza rakiba Salim wa zamiluhu ilal hadiqah? Apa yang dikendarai oleh Salim dan Fahad? As-sayyarah. As-sayyarah. Karena dikatakan alaina an nu'iddas sayyarah. Kita siapin sayyarah dulu, mobil. Taib. Mata akhraja Fahad wa Salim minal Madinah? Kapan mereka berdua keluar? Yaumul utlah mungkin. Naam yaumul utlah. Lebih spesifiknya kapan di yaumul utlah itu? Ba'da salatil fajri qabla tulu'isy syamsi. Jadi mereka keluarnya ya, berangkatnya itu ya ba'da salatil fajar, setelah salat subuh, qabla tulu'isy syamsi, sebelum terbitnya matahari. Ya, di situ mereka perginya. Dan itu terjadi di hari libur al-utlah al-usbuiyah itu. Taib. Nomor 5, madza syahada fit thariq? Apa yang mereka berdua lihat di jalan? As-syajar. Al-asjar, mereka melihat pohon-pohon. Kemudian apa lagi? Azhar. Al-azhar, kemudian bunga-bunga. Kemudian apa lagi? Tuyur, ya, burung-burung. Jadi yang mereka saksikan pohon, bunga-bunga, dan burung-burung. Mereka juga menyaksikan ada tanah-tanah kosong, ya, lahan-lahan kosong. Nah, itu yang dilihat oleh Salim dan Fahad. Taib. Nomor 6, mata ada ilal Madinah? Kapan mereka kembali ke kota? Selesai liburan kapan? Pada gurubis wa inda gurubis syamsi, ketika matahari mulai tenggelam. Di situ mereka kembali ke Al-Madinah. Taib. Itu dia jawabannya. Taib, silakan latihan yang selanjutnya dijawab nanti, kemudian dikumpulkan di grup di Telegram. Bagi yang belum mengerjakan tugas juga silakan dikerjakan tugas-tugas dari pelajaran yang sebelumnya. Ya, usahakan setiap selesai satu pertemuan langsung dikerjakan tugasnya, jangan ditunda-tunda. Mumpung antum masih ingat apa yang dijelaskan, jangan ditunda-tunda di waktu yang lain. Dikhawatirkan antum sudah lupa apa yang dijelaskan. Baik. Kelas, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tafadhol. Perintah soalan ini Ustaz. Ya hati mufradatil kalimat atiyah.
Itu apa? Nah, itu harus ngapain itu? Latihan yang keberapa? Yang perhatian yang sebelumnya Ustaz, yang at-tadribur rabi'. Tadribur Rabi. Tadribur Rabi, hati aksal kalimat ini? Yang pertemuan sebelumnya. Pelajaran yang sebelumnya. Soalnya. Pelajaran sebelumnya. Tadribu Rabi. Hati mufradatil kalimat itu? Iya. Nah, maksudnya antum sebutkan bentuk mufrad dari kata-kata ini. Ini kan jamak semua nih. Misalkan masajid nih. Masajid ini kan jamak nih, artinya masjid-masjid. Kalau satu masjid apa bahasa Arabnya? Gitu, ya. Madaris itu jamak. Satunya apa? Fanadik dan seterusnya. Baik, silakan ditanyakan nanti kalau ada kesulitan ya. Antum ada menemukan kesulitan menjawab beberapa pertanyaan ini, kurang paham perintahnya atau sebagainya, nanti silakan ditanyakan. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah? Afwan Ustaz, saya mau bertanya. Tadi itu Rokiba itu mengendarai Ustaz. Oh iya. Rokiba itu artinya mengendarai. Ya. Mengendarai, entah antum jadi sopir atau antum jadi penumpang, ini juga sama rokiba ya. Bahkan antum naik kapal laut juga dikatakan rokiba. Ya. Misalkan di ayat dikatakan qala irkabu fiha bismillahi majriha. Ya, qala irkabu fiha. Ya, kendarailah dia. Maksudnya naik ke bahteranya Nabi Nuh itu. Baik. Jadi rakiba yarkabu artinya mengendarai atau menaiki bahasa kita. Ya, menaiki mobil, pesawat, kapal laut, semua gunakan rakiba. Baik. Sudah? Ada lagi yang bertanyakan? Cukup Ustaz. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ikhwah, antum sore ini ya ba'da asar bisa belajar kembali? Bisa insyaallah Ustaz. Yang lain bagaimana? Ada waktu pada asar? Ana siap. Baik. Baik, kita cepat selesai ya. Biar cepat selesai, nanti bisa kita ambil materi-materi tambahan dari luar nanti. Ya. Nah, jadi kalau sekarang ini kan tujuan kita untuk nambah kosakata ya. Tujuan kita sekarang ini nambah kosakata, karena ya percuma kita belajar nahwu sorob tinggi-tinggi kalau kosakatanya masih sedikit. Jadi kosakata-kosakata yang ada dari pelajaran ini dan pelajaran-pelajaran sebelumnya itu mohon untuk dihafalkan. Ya, itu akan sangat-sangat membantu. Kosakata-kosakata ini sudah dipilih sama penulis kitab di sini adalah kosakata-kosakata yang sering antum temukan dalam kitab-kitab nanti. Jadi mohon dihafalkan. Baik. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti ba'da asar ya. Baik. Bismillah, wassalatu wassalam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wa jazakumullah khair.